Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hubungannya dengan usul Ma'iyah ya, Cak Nun dan seluruh Kiai Kanjeng, seluruh jamaah Ma'iyah. Alhamdulillah saya mengenal Ma'iyah sejak tahun 2001. Ketika itu forumnya masih lingkaran ya, masih melingkar gitu. Dan usul saya, Cak Nun, mari kita lebih mendalami ilmu Ma'iyah, jadi biar lebih mengenal lagi. Saya terus terang, Cak Nun, ketika mengenal Ma'iyah, hati saya jadi tenang, tentram, dan dunia itu nomor 2 bagi saya. Bahkan tadi saya sempat curhat sama Mas Bayu kalau nggak salah. Itu wis Mas Wiwing curhat tentang pekerjaan, jadinya wis Wiwing dirumahkan, jadi tidak dipecat, jadi gede no hatimu. Jadi alhamdulillah saya mengenal Ma'iyah jadi nganggur we kaya wong kerja. Ya. Demikian, itu saja usul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemunya kok ya Bayu, mana lho ya cocok menurut. Silakan, masih ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok. Assalamualaikum Sugeng Dalu sedaya. Memperkenalkan, saya dari Magelang beserta Mas Monok Nastoriati. Saya hanya akan sedikit berkeluh kesah, mungkin khusus untuk Cak Nun dan umumnya untuk teman-teman, bahwa sebenarnya saya malu ya untuk mengungkapkannya, bahwa saya 24 jam di tengah-tengah anak yatim dan anak yatim piatu di Panti Asuhan. Kemudian saya tidak bekerja di luar, kami 24 jam cuma mendampingi saja. Kalau saya punya nilai dan mendapatkan dari Ma'iyah, saya investasikan ke anak-anak, saya sampaikan ke anak-anak. Dan yang menjadi istilahnya debat dalam nurani saya ketika saya makan, saya juga istilahnya juga mencarikan istilahnya penghidupan untuk anak-anak, baik biaya sekolah juga biaya makan. Kemudian yang menjadi kegelisahan saya, apakah saya itu termasuk yang memakan harta anak yatim atau tidak, dan itu saya minta kejelasannya. Dan kesedihan saya saat ini adalah ketika kita sudah istilahnya menanam pohon di tanah yang gesang, di tanah yang tandus, bahwa kita merintis, betapa ketika rintisan itu dapat dikatakan babat alas yang banyak keringat, tapi ketika kita sudah berkeringat, tumbuhan sudah subur, sudah rindang, tapi banyak benalu yang istilahnya ingin numpang hidup. Dan keprihatinan kita di situ, dan itu sangat berat ya, kalau otensitas kita sudah dapat, keikhlasan sudah ada, dan istilahnya waktu juga kita udah bertahun-tahun seperti itu, dan istilahnya mohon untuk agar kami lebih istiqomah dan lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sinten? Mas Eko. Masih ada lagi? Ya, ada dua di sebelah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrul dari Madiun. Tadi kebetulan 3 hari di sini, kebetulan ada rutinan bulanan di tempat Cak Nun, jadi sangat berbahagia sekali saya berkesempatan di sini. Langsung saja saya ingin menyandarkan bahwa dari sisi religiusitas tentang kehidupan orang Jawa, terutama bagi kita sendiri, itu seperti ini. Saya ingat dari tausiah yang atau apa ya,
ilmu lah yang disampaikan oleh Cak Nun kepada kami, khususnya saya, termasuk juga yang berupa video-video yang saya punyai. Itu saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Cak Nun itu adalah merupakan sebuah spirit menjalankan kehidupan di dunia. Jadi bahkan saya juga ingat bahwa tingkatan yang paling tinggi dalam derajat manusia atau yang menempati surga paling tinggi adalah orang yang bekerja keras. Itu yang saya ingat. Tapi dalam kehidupan masyarakat Jawa juga ada sebuah perkumpulan ataupun aliran atau apapun itu yang justru melupakan kehidupan di dunia, yang menanti-nantikan kematian, justru seperti itu, dan itu sangat kental di dunia Jawa. Nah, itu bagaimana jika dipertemukan titik temu hal tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya sekalian. Ini saya juga mau tanya Mas di belakang Mas. Halo, saya di sini Mas. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dihilangkan yang bilang pamer. Saya di malam hari ini hanya memperkenalkan diri. Nama saya Hendro, saya dari Republik Bantul Timur. Saya merasa di Mayan ini bersyukur sekali karena ternyata dentuman musik-musiknya kayak drumnya Mas Didit melebihi bassnya seorang DJ di clubbing misalnya. Jadi sampai larut seperti ini, mungkin kalau di tempat-tempat lain orang-orang pada bingat-bingat di sini dengan takdim, dengan halus sekali mengikuti ceramah ini. Cuma saya memang baru pertama kali ini mendekat. Saya ingat betul ketika hujan-hujan seharian di rumah Cak Nun, mempelajari ilmunya Cak Nun tidak harus selalu mengikuti seperti ini, tetapi kita juga bisa mendownload, bisa mengikuti lewat radio, lewat streaming, lewat apapun namanya. Jadi itu yang saya ikuti semua Cak Nun. Dan saya ingat betul tahun 85 saya dipeluk oleh seorang bernama Emainun Najib di Karta Pustaka, saat itu lomba baca puisi. Saya dipeluk sambil dilus-lus das saya, kowe sudah di wong sekti. Jadi kalau saya sekarang tidak sekti dan sekti, itu yang tanggung jawab adalah Cak Nun. Kalau saya banyak yang bilang gila, saya tanggung jawab ya Cak Nun. Nah, artinya apa? Artinya saya banyak sekali. Bahkan untuk pribadi rumah tangga saya, anak saya saat itu kedekatan saya dengan Cak Nun itu tahun 91. Saya dekat, saya cari Cak Nun nggak ada. Anak saya kedua lahir, akhirnya saya namakan anak saya Witness Mandra Ainun Fajri, ngerepet Siti. Sampai sekarang masih, dan sekarang dia udah semester 3 di arsitektur Mas. Maaf karena genetika ya, orang cerdas itu anaknya di arsitektur. Yang kedua, teman-teman semuanya, jamaah Nahdliyin Muhammadiyin atau siapapun, Nahdlatul Muhammadiyin atau yang datang di sini, itu besok malam tanggal 1 Suro 26 November besok saya undang di Balai Desa Pleret, karena Cak Nun Kyai Kanjeng insya Allah akan main di sana. Dan mulai sejak 5 hari yang lalu, tiap jam itu selama 20 menit, spot radio komunitas Swadesi di sana itu sudah melantunkan pengajian-pengajian Cak Nun terus. Jadi wong Pleret itu sekarang kupingnya kewotengan mung krungune mung Cak Nun karo Kyai Kanjeng. Nah, itu jadi saya mohon teman-teman semua bisa hadir di sana. Sekaligus karena saya tadi BBM sama Blotong nggak dibaca-baca, saya memberanikan ini. Terima kasih, ini bukan sebuah pertanyaan, bukan sebuah kegalauan, tetapi sebuah optimis. Salam olahraga, assalamualaikum. Umatnya makyah tambah siji meneh. Yes, Mas Hendro Pleret, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi dari Sidoarjo. Masalah makyan, saya pernah mengutip dari bukunya Cak Nun yang Jejak Tinju Pak Kiai.
bahwa orang di dunia itu kan ada yang memahami banyak hal dari sedikit hal, ada yang memahami sedikit hal dari banyak hal, ada yang memahami ya segitu banyak, ada yang memahami banyak hal dari banyak hal dan seterusnya. Dan saya ingin sedikit memberitahu ya dari Jamaah Ma'iyah bahwa di tempat saya sekarang kan saya mukim di Jombang, mondok di pesantren namanya Pacul Goang. Di situ jujur ya ada mungkin separuh lebih yang memang mengkritik untuk anak Ma'iyah. Sini saya mau diungkapkan, loh Ma'iyah itu apa mengetahui banyak hal dari sedikit hal, atau hanya mengetahui dari sedikit hal dari banyak hal? Yang dipertanyakan dari teman-teman saya di Jombang itu ngoten niku. Apakah apa sih keunggulan Ma'iyah? Dia mengetahui banyak hal atau mengetahui dari mengetahui banyak hal dari sedikit hal, atau mengetahui sedikit hal dari banyak hal? Nah itu yang saya ingin penjelasan dari Cak Non langsung biar ada jawaban dari orang yang mengkritik tuh, ini loh yang dikritiki, oh ini ada keunggulan, oh ini ada kekurangannya. Jadi tolong saya minta, oh ini keunggulannya, oh ini kekurangannya, biar nanti ada respon, ketika respon dari yang mengkritik itu, oh gitu. Jadi mereka memahami, jadi tidak menelan mentah-mentah, oh ini jelek, oh ini baik, oh ini yang saya ambil. Jadi kita harus melihat dari segala aspek atau dari segala sudut. Mas Habibie, aku tak takon malah pas ana sing kondo ngono kuwi kowe jawab piye? Nah, bener. Nek kula sien ditanggleti pas niku ya meneh tak melok Ma'iyah aku cek ro nggo. Dikawal ngonten tok. Soalnya aku Ma'iyah nggih jarang-jarang. Tahun 2009 Bang Bawetan niku baru pertama di Universitas UNER atau di mana itu di Surabaya pokoknya. Terus mau coba sahabat tahun 2010 insyaallah, dan Kenduri Cinta 2011 bulan kemarin apa yang lupa pokoknya sama teman-teman pergi ke Jakarta dari Sidoarjo untuk melihat untuk menyaksikan atau mengorek mengambil nilai apa sih nilai Ma'iyah yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman saya yang mengkritik dari Ma'iyah. Itu aja. Terima kasih. Guys, silakan mikir pun guys. Ya. Oke, saya tolong diingatkan satu persatu, saya tidak terlalu ingat saya. Siapa Mas Wahyu sama Mas Eko, saya kira itu pernyataan ya yang perlu ini Mas Jahrul tadi ya dari Madiun, religiositas orang Jawa tentang terutama yang menunggu kematian. Ya. Jadi kan gini, di Ma'iyah ini setiap orang itu cuma dibuka pori-porinya, dibukakan pintu, terus oleh mumel busak piro sakarepmu dhewe. Nah gitu. Di Ma'iyah itu bukan ajaran. Ma'iyah itu bukan nyanyi siapa-siapa. Jadi kene iki mengewangi wong ceke melok Kanjeng Nabi ning ngono to. Jadi iya, jadi dia cuma jalan. Jadi dia sebenarnya kalau saya memahami NU Muhammadiyah kabeh yang ngono iku. Kayak mosok kon dadi wong Ma'iyah. Aja dadi wong Ma'iyah iku mek ngeterno awakmu cek Islammu kaya Islame Kanjeng Nabi lah ngono tok jare. Ngono lho. Jadi jangan sampai ono iki Islam Ma'iyah siji karo Islam NU lho. Gak ono rek sing ono iku Islam Muhammad. Gitu loh. Jadi Ma'iyah itu tidak punya gengsi untuk menjadi korps ya. Ini cuman iki mek mijeti awakmu refleksi cek seger, cek fresh di dalam memahami Rasulullah gitu. Ini salah satu cicilan. Jadi sekarang koyo iki mang ono wong sing ngenteni mati tok uripe ya. Sapa ya Mas sapa? Mas Zarul ya. Jadi gini, itu kan frame-nya kan gini. Dunia dan akhirat ini bagaimana posisinya? Apa dunia itu jalan ataukah tujuan? Atau
Yang primer mana? Akhirat apa dunia? Kan itu yang pertama ya. Sing primer di. Kan terus mari ngono terus Jawa Timur terus selalu. Dunia ini jalanmu atau tujuanmu, kan itu persoalannya. Kalau tujuanmu ya seperti yang terjadi sekarang di peradaban modern sampai ultra modern sekarang, sampai posmo sekarang. Dunia itu tujuannya. Jadi segala sesuatu itu diukur pada suksesnya seseorang di dunia. Ini juga tidak diajarkan di Ma'iyah. Monggo sampean bagaimana Anda akan merumuskan. Kalau Allah kan rumusnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi pokoknya wong iku golek akhirat. Tapi ya terus aja lali dunya rek. Tetep ndolek beras, tetep ndolek pangan ya. Tapi itu sekedar cari pangan saja, sekedar lewat di dunia. Jadi dunia ini jalan. Tapi yang terjadi secara mainstream adalah dunia menjadi tujuan, akhirat menjadi sambilan. Pokoknya apa carane saake-ake oleh badi, engko sekali-sekali tak kaji, tak umroh lah ngono. Tak ngei duit gawe masjid, gawe anak yatim sak piturute. Jadi akhirat menjadi sambilan. Jadi pertanyaan dasarnya sederhana. Untuk Anda yang primer itu dunia apa akhirat? Kalau saya pribadi, aku gak bisa misahkan dunia karena akhirat. Karena setiap langkah saya di dunia menentukan nasib saya di akhirat, kan gitu. Di Padang Bulan kemarin ada tafsir dari orang biasa juga yang mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau fid dunya hasanah, maka akhirat ya mesti hasanah. Gitu loh. Padahal pada tafsir yang lain sebenarnya yang dimaksudkan itu dunia hasanah itu pokoknya ya urip makmur, urip sejahtera, tapi aja sampai engko akhirate jeblok lah ngono. Jadi terus ada 4 kategori, ada orang yang uripin di dunia makmur, enak, tapi akhirate jeblok. Ana meneh di dunia sengsara gak enak, melarat tapi akhirate enak. Ana meneh sing di dunia ya makmur, ya sejahtera, dunyane akhirate ya swarga. Ono meneh sing nomor 4 wis melarat di dunya, wis gak tepak blas engko di akhirat yang mlebu neraka. Ono meneh ngono ya. Sing nomor 4 iki terus saya kira ini pilihan yang paling menarik. Sing nomor 4 iki. Mesisan oleh sengsara iki mesisan. Mosok sengsara dunya tok mesisan sengsara dunya akhirat ngono. Nek jenenge kendel ngono iku kan. Tapi ini semua monggo kok wong pada akhirnya pola berpikir itu kan tawaf. Pola berpikir itu kan akhirnya mubeng. Jadi misalnya sing penting iku segone tak sayure gitu ya. Ya nek ndek kene segone iku primer, sayure sekunder. Tapi nek ndek Itali segone dadi iwak, ora ngono dadi sekunder kan. Sak karep-karepmu padha ae lah. Utawa separuh-separuh ya oleh. Sing penting bener, dunyane bener maka akhiratnya ya bener. Mulanya kalau yang terpenting itu ya jane sugih gak sugih itu urusan kok. Mulanya gak perlu mengentaskan kemiskinan, barangnya gak perlu. Kemiskinannya sing pintas wonge gak. Nah, mengentaskan kemiskinan gak mengentaskan orang miskin cetok kan gitu. Kalau di situ kan Anda harus pakai teori apa yang Anda maksud itu poverty apa impoverishment. Orang miskin itu tidak apa-apa, Rasulullah milih miskin kok. Yang tidak boleh adalah proses yang membuat seseorang yang seharusnya tidak miskin menjadi miskin. Jadi urusannya moral sebenarnya. Itu pemiskinan bukan kemiskinan dengan P, itu K. Nah, kemiskinan tidak masalah. Hampir semua nabi miskin kecuali Daud sama Sulaiman sama Yusuf gitu. Nah, lihat-lihat ini umumnya Nabi Ayub itu larat pol. Wis loro kudu wis melarat kudikan tentutan tuwe kisut pedot gitu tentutan mangane singguan pisan ya ning nabi gitu ora kaya kowe ya kowe nabine sing ora ana mung ana kisute ta ya. Jadi itu sebenarnya tinggal Anda kok
utawa gak usah mikir ya dunia ya akhirat, akhirat ya dunia ngono lho, rek wong waktunya tidak linear kok, bisa jadi itu satu gumpalan kok. Jauh dan dekat mungkin juga sama kok. Ketika Anda sudah ngomong frekuensi jadi padha ae. Atau ide janjane iku lamek jarak fisik gitu. Jadi yang penting bener nggak nilainya gitu aja nek prasaku. Nah, sing wong ngenteni mati ku mang menurut saya ya dibalekno nang anu rek lho, nek aku barang nek aku jane yang ngono iku rek. Padha alirane karo aku. Ngenteni mati cuman aku gak wani urip untuk gugu pentingku dhewe. Janjane nek aku nuruti karepku aku ya gak ono mainnya. Lah apa aku repot-repot gini. Ben bulan terus gak ono sing bayar. Gitu. Bayangin di Jombang ke Jombang itu 17 tahun saya sudah. Setiap bulan itu. Iku nek digawe tarif umpama aku iki padha karo Agim swidak juta ngono. Piro aku? Artinya kalau saya nurutin diri saya, karepku pribadi, aku ya gak perlu ngene-ngene iki. Mulanya aja ngomong demokrasi nek ngarepku, nek menurut demokrasi aku tidak datang malam ini juga tidak ada masalah, toh tidak akan dihukum toh, tak turun di omah. Jadi kalau kita hanya menunggu mati itu ya gak apa-apa, cuman kan kita kembali ke rumusnya Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi akhirnya saya tidak peduli. Wis terserah-serah Gusti Allah, aku ya apa iki kok. Sing penting selama saya masih hidup saya akan meningkatkan semaksimal mungkin manfaat saya untuk orang banyak itu toh. Perkara nasibku monggo lah, nganut aku di dunia di akhirat nganut ilam takun alayya ghadabun wala ubali. Yang gitu. Jadi orang yang ngenteni mati itu lagi kan nyambut gawe ta. Oh mati sak jroning urip. Oh iya. Oh iku maksudnya. Ya aku bendino iki. Tiap hari kita harus sanggup membunuh diri kita dalam arti tiap hari kita berkembang. Tadi kan saya 8, sekarang saya 9. Jadi kan 8 bukan 9. Berarti yang 8 sudah mati. Kan itu. Kemarin saya 7, sekarang saya 8. Yang 7 sudah mati, yang lahir 8 kan itu. Jadi sebenarnya bunuh diri itu tidak apa-apa. Yang dimaksud bunuh diri adalah engkau membunuh dirimu yang kemarin, yang belum searif sekarang, belum sepinter sekarang, belum setajam sekarang. Sekarang engkau lahirkan dirimu yang baru. Jadi kalau Krishnamurti, filosof India itu yang mengatakan setiap manusia yang mengerti hidupnya adalah orang yang tiap detik bunuh diri. Lahir kembali, terus bunuh diri nanti di just, anggar tak menit just. Itu ya maksudnya dia ya. Kira-kira cukup ya jawabannya dia. Ya, ini Mas Eko tadi dia nemenin anak-anak yatim piatu supaya tidak tergelincir. Apa mau istilah itu? Mangan. Apa perlu 24 jam? Iya, harus 24 jam. Kalau memang 24 jam ya gak apa-apa. Memang kita harus temani 24 jam. Tapi nek karo 24 jam itu terus nyekeli terus ngono ya enggak ya. Nemenin terus gitu ya. Itu Anda punya hak amil toh, Anda punya bagian dari 8 asnaf toh, sama posisinya dengan anak yatim sama. Sing gak oleh iku ndolek-ndolek. Ngelompok-ngelompokno dhuwit gaya amal. Ya ojo lah, nek gak duwe ojo amal. Nek gak iso gawe masjid, gak usah gawe masjid. Ojo gawe lembaga besar triliunan rupiah, duwe kantor di Hong Kong, di Korea, ngelompokno dhuwit arek-arek sing nyambut gawe di kono untuk membagi zakat. Nek gak duwe dhuwit ojo zakat. Nek enak toh, gak duwe dhuwit kok zakat. Gak duwe apa-apa. Jadi tidak masalah. Jadi Anda bisa mengukur kok itu. Anda bisa mengukur itu makan harta anak yatim yoga lah. Kecuali Anda memang mengeksploitir dan Anda kan tahu batas mengeksploitir atau tidak. Itu saya kira sangat mudah untuk Anda temukan Anda makan harta anak yatim atau tidak. Kalau Anda mengeksploitir terus gawe formulir dibagi di warung empek-empek, di stasiun, di Endiono, lembaga-lembaga yang saya pernah selidiki ternyata tidak ada ya. Nah, itu juga banyak tuh.
Jadi misalnya ada yang beredar kemana-mana bawa formulir untuk anak yatim, tak takoni yang mengedarkan seperti ini berapa orang, tak takoni. Lah nek ngene iki wong 100 anak yatime piro? Nek wong 100 go ngene buwen dina, ana sing anak yatim lembaga anak yatim Jogja carinya di Surabaya, di Malang, di Banyuwangi. Lho anak yatime anu ta 500.000 ta ya. Ci akeh ya anak yatime kan gitu. Jadi Anda tahulah batas eksploitasi atau tidak. Menurut saya Anda tenang aja, wong Anda ngerti kok. Gitu. Terus apa menurut? Yang terakhir tadi yang tahu sedikit banyak hal. Habibie Sidoarjo. Jadi itu teorinya kan tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak tentang sedikit hal, tahu banyak tentang banyak hal. Ngono kira-kira ya. Kalau yang Anda studi di kampus itu kan tahu banyak tentang sedikit hal. Jadi Anda di kedokteran ya ngerti akeh mengenai kedokteran tapi gak ero tentang mebel, tentang pertanian, jadi tahu banyak tentang sedikit hal. Nek generalis ya tahu sedikit tentang banyak hal. Orang yang tahu banyak tentang banyak hal itu ya arang. Cuman dia boleh menjadi tujuan kita. Jadi nek awakmu ditakoni, nek wong makya iku tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak hal tentang banyak tentang sedikit hal, tahu banyak tentang banyak hal. Jawabnya ngene. Wong makya iku ono sing tahu sedikit tentang sedikit hal, ono sing tahu sedikit tentang banyak hal, ono sing tahu banyak tentang sedikit hal, ono yang sing tahu banyak tentang banyak hal. Loh, podo ae ndi ngono iki kan. Kurang siji, apa? Ana sing ora ngerti apa-apa hal. Iya. Itu akal-akalan saya kok, Cik. Itu saya membuat begitu supaya Anda bisa punya gambaran, tak gambar ngono niku. Supaya Anda tidak mlebu fakultas iki terus Anda merasa sudah mengetahui semuanya, gitu loh. Jadi kita itu gini, kan saya pernah, itu kan saya dampingi dengan kehati-hatian gini. Nek kon dadi wong pinter, terancam dadi sombong. Nek kon dadi wong kuat, sakti, terancam dadi sombong. Jadi sugih ngemu sombong, hebat ngemu sombong, kuat ngemu sombong, pinter ngemu sombong. Ternyata alim ya ngemu sombong. Kon dadi wong alim iso dadi sombong terus angger ngedepi wongi langsung kon apik wong-wong elek kan ngono ta. Ya jadi Rasulullah itu begini. Ngerti iki wong elek kabeh. Sing apik dhewe tok. Jadi sangat bahaya untuk menjadi orang yang Anda sebut unggul tadi. Mulane kalau saya pribadi gak usah unggul lah. Lah apa sih kate unggul-unggul barang. Unggul harjo. Ya lumayan. Jadi menurut saya sekolah unggul itu barang ini aku membahayakan anak-anak didiknya. Itu akan membuat dia munggo meneng-meneng 3 file untuk sombong kepada orang lain. Wong kita diajari nomor 1 tawadhu kok malah kon gawe sekolah unggul itu. Sekolah tawadhu gak dikapayu. Sing cocok sekolah sombong kan gitu kan. Lah terus piye? Gitu loh, Dik. Jadi menurut saya ya ndak usah unggul lah. Umpama unggul sing ngarani wong liya lah dudu awakmu lah kan gitu. Ayu ae aja kemayu ngono lho ya. Ganteng aja bagus wae aja kebagus. Gitu. Apa meneh liyane? Jadi ya liyane